Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Swito dari kelas B nomor absen 7. Saya ingin mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Strategi Komunikasi Politik yang Efektif, Peran Penting Personal Branding. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Personal branding tidak lagi hanya menjadi domain selebriti atau tokoh bisnis, tapi juga tokoh politisi. Dengan personal branding yang efektif, seorang politisi dapat membedakan dirinya dari pesaingnya, menarik perhatian pemilih potensial, dan memperkuat ikatan emosional dengan konstituennya. Strategi komunikasi politik yang berhasil tidak lagi hanya bergantung pada pesan-pesan politik yang disampaikan, tetapi juga pada bagaimana pesan-pesan tersebut dikemas dan disampaikan kepada khalayak. Dalam konteks ini, personal branding bertindak sebagai filter yang memungkinkan pesan politik untuk disampaikan dengan cara yang menarik dan relevan bagi masyarakat. Dalam era politik modern yang dipenuhi dengan pengaruh media sosial dan konten digital, strategi komunikasi politik yang efektif telah menjadi kunci bagi para pemimpin untuk memperoleh dukungan dan memengaruhi opini publik. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah peran penting personal branding dalam membangun citra dan kredibilitas politikus. Topik mengenai politik di Indonesia semakin ramai dibicarakan oleh masyarakat, terutama di media sosial. Pada tahun 2019, diadakan sebuah forum yang bernama Digital Communication Forum yang dihadiri oleh para politikus, di mana Silih Agung dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Sabtu, 30 November 2019 mengatakan bahwa dalam dunia politik yang sedang ramai saat ini, tidak mungkin rasanya menerapkan strategi dan taktik politik dari sebuah kampanye tanpa adanya branding yang baik. Pemilihan kanal dapat disesuaikan dengan audiens yang ingin dijangkau agar tepat sasaran. Lembaga Ilmu Pengetahuan baru-baru ini melakukan survei yang menunjukkan bahwa 60,6% generasi Z mengakses berita politik melalui media sosial. Sebagai politikus juga harus membuat rencana yang jelas serta solusi terhadap penyelesaian suatu isu. Selain itu juga didukung oleh pemilihan saluran komunikasi yang tepat akan membuat peluang keberhasilan dalam dunia politik semakin besar. Content Operation Manager BABE Indonesia Indira Melik mengatakan, melalui rangkaian forum ini kami ingin mendukung para tokoh masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta politikus masa kini untuk tidak hanya muncul di saluran digital, tetapi juga bagaimana mereka dapat mengkomunikasikan pesannya secara efektif. Pada tahun 2021, penelitian dari The University of Michigan diterbitkan dan menunjukkan bahwa media sosial semakin diandalkan oleh politisi Indonesia untuk berkomunikasi dengan audiens atau para pemilih. Dalam konteks pemilu 2024, pemilih usia muda menjadi target utama, dan politisi harus memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkaunya. Isu-isu seperti perkembangan artificial intelligence, privasi data, dan keberlanjutan pemasaran juga menjadi penting dalam mengadaptasi strategi kampanye politik. Kampanye politik menghadapi tantangan besar dalam menjangkau dan mempengaruhi audiens secara efektif. Komunikator politik perlu mempersiapkan strategi yang matang untuk menyampaikan pesan yang jelas dan berdampak. Kandidat dengan masa lalu yang kontroversial memerlukan upaya ekstra dalam membangun reputasi dan memenangkan dukungan publik. Kejujuran dalam pesan komunikasi, pemilihan kanal yang tepat, dan pemahaman yang mendalam tentang audiens sangat penting. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kampanye termasuk penggunaan logistik dan media digital menjadi kunci kesuksesan dalam era politik yang semakin digital ini. Komunikasi sebagai alat dan modal bagi para politisi dalam berkecimpung di dunia politik untuk meraih tujuan dari kepentingan yang dimiliki. Berbagai cara berkomunikasi dalam ranah politik semakin terbarukan. Melalui komunikasi, kontak sosial dapat terbangun serta berpengaruh terhadap pemikiran dan perilaku orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sisi lain, komunikasi politik yang semakin mudah dapat menimbulkan berbagai problematika di lingkungan bermasyarakat. Cepatnya penyebaran berita dan mudahnya akses berita bisa membuat masyarakat terkena hoax dan rentan terhadap penggiringan opini mengenai dunia politik. Oleh karena itu, penelitian tentang strategi komunikasi politik yang efektif dengan fokus pada peran penting personal branding dianggap penting dan relevan dalam konteks politik kontemporer. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana personal branding mempengaruhi strategi komunikasi politik, diharapkan dapat memberikan
wawasan baru bagi praktisi politik, konsultan strategi, dan peneliti untuk mengoptimalkan upaya komunikasi politik mereka dan memperkuat hubungan antara pemimpin dan pemilih. Memahami peran penting personal branding dalam konteks strategi komunikasi politik menjadi suatu hal yang mendesak untuk diselidiki. Lalu ada fokus penelitian adalah untuk memahami bagaimana pentingnya personal branding seorang politisi sebagai bentuk strategi komunikasi politik. Beberapa pertanyaan penelitian yang mendasar akan dijawab untuk hal analisis dan temuan penelitian akan memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan konsep dan teori personal branding sebagai strategi komunikasi politik guna meraih dan menarik perhatian masyarakat agar tetap mendukung politisi dalam menjalankan tugas politiknya. Lalu ada tujuan penelitian, mengidentifikasi faktor-faktor dan pengaruh efektivitas strategi komunikasi politik, menganalisis peran personal branding dalam konteks strategi komunikasi politik, menilai dampak personal branding terhadap citra dan elektabilitas politik seseorang, memahami bagaimana elemen-elemen personal branding dapat digunakan dalam mengkomunikasikan pesan politik secara efektif, menyelidiki hubungan antara strategi komunikasi politik yang efektif dan kesuksesan dalam meraih dukungan publik. Lalu manfaat penelitian, ada manfaat akademik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam literatur akademik serta menambah pengetahuan mengenai bidang ilmu komunikasi, khususnya terhadap personal branding dan komunikasi politik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan teori serta konsep pada personal branding dan komunikasi politik dan memperluas pemahaman tentang bagaimana personal branding dapat berperan sangat penting dalam strategi komunikasi politik yang efektif. Lalu ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang peran personal branding sebagai komunikasi politik yang efektif bagi para politisi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berdedikasi untuk penelitian selanjutnya. Lalu ada bab 2 landasan teori. Yang pertama itu ada konsep. Komunikasi politik adalah proses penyaluran informasi politik antara pemerintah dan masyarakat serta antara masyarakat dan pemerintah. Konsep ini telah menjadi hal yang umum di dunia politik dan dalam ilmu komunikasi. Komunikasi politik memiliki beberapa tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Anwar Arifin. Pertama, yaitu untuk membangun dan membentuk citra serta opini publik, untuk mendorong partisipasi politik, untuk memenangkan pemilihan, untuk mempengaruhi kebijakan negara atau publik. Dan semua ketujuan tersebut dianggap penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Komunikasi politik merupakan aliran informasi mengalir melalui masyarakat dan berbagai struktur dalam sistem politik. Komunikasi politik sama pentingnya dengan pemilu dalam demokrasi. Tanpa pertukaran informasi dan debat politik, pemilu kehilangan sebagai yang signifikansinya. Secara demokratis, teori ini diakui secara luas dan diungkapkan secara ringkas oleh Robert Dahl, yang berpendapat bahwa dalam batas waktu yang wajar, setiap anggota harus melakukan hal tersebut mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan kemungkinan konsekuensinya, akses ke berbagai sudut pandang, dan kemampuan untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam debat publik sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang dinamis dan sah sebagai bentuk pemerintahan yang diinginkan. Personal branding yang berkaitan dengan merek yang berkaitan dengan seseorang mencakup menangkap dan mempromosikan kekuatan dan keunikan individu kepada audiens sasarannya. Personal branding sebagai identitas pribadi yang mampu membentuk persepsi di benak halayak mengenai nilai dan kualitas yang dibawa oleh pemilik nama tersebut. Pembentukan personal branding dapat memanfaatkan piramida personal branding yang terdiri dari 4 strategi membangun dan mengembangkan personal branding, menentukan siapa diri Anda, menentukan apa yang Anda lakukan, memposisikan diri, dan mengelola merek Anda. Personal branding mencerminkan ketertarikan individu terhadap suatu objek sehingga dapat diidentifikasi dengan menanyakan pada diri sendiri apa yang perlu dilakukan untuk membedakannya dari orang lain. Strategi ini dapat dijalankan dengan melakukan analisis SWOT. Yang kedua yaitu review literatur. Di sini terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti dengan penelitian yang saat ini peneliti lakukan. Mulai dari persamaan terhadap variabel yang diteliti, pendekatan penelitian, dan sebagainya. Dan berikut ini adalah dalam bentuk paragraf, yaitu menjelaskan tentang apa sih yang dibahas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu selanjutnya ada variabel. Terdapat variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel bebas atau variabel independen, merupakan variabel yang memberikan pengaruh kepada variabel lainnya, sehingga memberikan perubahan pada suatu variabel. Variabel ini tidak bergantung pada semua pengaruh lainnya dan merupakan variabel yang dimanipulasi dalam percobaan. Variabel ini disebut juga sebagai variabel stimulus prediktor anteseden. Variabel Y atau variabel dependen, variabel terikat, yaitu variabel yang bergantung mendapat pengaruh dari variabel bebas. Adanya variabel terkait ini dianggap sebagai akibat dari variabel bebas. Sebutan lain variabel terikat adalah variabel outcome.
kriterion, efek, dan respon. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dijelaskan dalam 3 istilah, yaitu hubungan simetris, timbal balik, dan asimetris. Variabel dalam penelitian ini adalah personal branding dan komunikasi politik. Lalu selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang percaya bahwa individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Individu mengembangkan makna subjektif dari pengalamannya yang diarahkan pada objek atau benda tertentu. Memahami bagaimana realitas sosial secara subjektif lewat interaksi dengan dunia sekitarnya menempatkan realitas sebagai hal yang nyata dan menanti untuk ditemukan. Berbagai makna akan mengarahkan peneliti untuk mencari kompleksitas pandangan daripada mempersempit makna ke dalam beberapa kategori atau gagasan dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengendalikan pandangan partisipasi terhadap situasi yang dipelajari. Paradigma ini digunakan karena penelitian mengarah pada pemahaman mengenai peran personal branding dalam strategi komunikasi politik yang efektif, menganalisis para politisi dalam melakukan komunikasi politik, dan menganalisis para individu yang berperan sebagai pemilih atau masyarakat yang dipengaruhi oleh kegiatan komunikasi politik dan personal branding tersebut. Lalu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan bagaimana peneliti mengangkat suatu cara berpikir tentang desain dalam penelitian dan langkah apa yang akan dilakukan. Pendekatan penelitian sebagai rencana konsep dan aturan penelitian yang melingkupi langkah-langkah secara terperinci yang digunakan untuk mengumpulkan data, kegiatan analisis, dan interpretasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengamatan secara mendalam sehingga menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif. Lalu selanjutnya ada metode penelitian yang merupakan langkah dalam penelitian guna mengumpulkan informasi yang dijadikan sebagai data yang nantinya akan diteliti. Dalam metode penelitian terdapat gambaran mengenai rancangan penelitian. Metode penelitian merupakan aktivitas ilmiah dengan teknik sistematik yang memerlukan ketelitian. Metode penelitian ini yaitu studi kasus yang merupakan penelitian mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, dan sebagainya dalam waktu tertentu untuk mendapatkan deskripsi secara utuh dari suatu entitas. Lalu ada teknik pendidikan informal. Dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memilih partisipan yang paling relevan dan mampu memberikan wawasan yang kaya dan mendalam terkait dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik persuasive sampling, yang dimana peneliti secara selektif memilih informan berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberagaman dalam perspektif dan pengalaman yang diwakili dalam sampel. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Dengan wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terkait dengan topik penelitian. Terdapat wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur adalah memiliki daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah mengalir sesuai dengan percakapan dan lebih fleksibel. Lalu ada observasi, melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi dalam konteks alami di mana fenomena yang terjadi. Ada dua jenis observasi, yaitu observasi terbuka dan tersembunyi. Observasi terbuka melibatkan peneliti yang dikenal oleh partisipan dan mengamati mereka dengan pengetahuan mereka, sementara observasi tersembunyi melibatkan pengamatan tanpa pengetahuan partisipan. Keduanya dapat dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti ikut serta dalam kegiatan yang diamati atau non-partisipatif, dan di mana peneliti hanya mengamati tanpa intervensi. Yang selanjutnya adalah metode pengukuran data. Ada keabsahan data. Keabsahan data merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat dianggap akurat, andal, dan dapat dipercaya. Dalam konteks penelitian kualitatif, keabsahan data adalah kualitas yang sangat penting untuk memastikan interpretasi yang tepat dan temuan yang valid. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Terdapat keabsahan internal, eksternal, konstruk, interpretasi, yaitu kemampuan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan konteks yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan interpretasi, peneliti harus menggunakan pendekatan analisis yang sesuai, melakukan analisis lintas kode atau analisis triangulasi, dan melibatkan kolaborasi antara peneliti untuk meninjau dan memvalidasi temuan. Lalu ada coding, yaitu proses penting yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data kualitatif. Coding membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa langkah umum untuk coding dalam penelitian kualitatif, yaitu pemilihan data atau input data, lalu pengkodean data, pengembangan kategori dan tema, verifikasi dan refleksi, triangulasi, serta peninjauan dan revisi. Proses coding ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak khusus seperti NVivo, Atlas, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada metode analisis data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi.
Data akan diolah dengan, mentranskrip terlebih dahulu hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan pengkodean, lalu melakukan analisis tematik dan penafsiran, serta menyajikan hasil penelitian dengan menjelaskannya secara rinci. Lalu strategi penelitian, mengacu pada rencana umum yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti terlebih dahulu menetapkan permasalahan dan penelitian, lalu menentukan tujuan penelitian, menyusun kerangka penelitian yang konseptual, menentukan metode pengumpulan data, menganalisis data yang sudah ada, menginterpretasikan penelitian dengan berdasar pada teori yang telah ditinjau, dan membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu terkait dengan penarikan informan dan pada keterbatasan mengenai analisis sampel. Penelitian kualitatif seringkali dilakukan dengan sampel yang kecil yang tidak representatif sehingga sulit untuk menggeneralisasikan temuan ke populasi yang lebih luas. Lalu ada kelemahan penelitian dalam penelitian ini, yaitu terkait hasil penelitian rentan terhadap bias penelitian dan hasil penelitian kurang mendalam. Keterlibatan penelitian dalam proses pengumpulan dan analisis data dapat menyebabkan subjektivitas dalam interpretasi hasil penelitian. Hal ini dapat mengurangi keandalan dan validitas temuan. Metode kualitatif seringkali kurang presisi dalam pengukuran dan pemilihan variabel dibandingkan dengan metode kuantitatif, yang menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih rendah. Analisis data kualitatif seringkali memerlukan keterampilan dan pengalaman yang tinggi dalam mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data, sehingga dapat terjadi kesalahan atau kehilangan informasi penting. Kadang penelitian kualitatif sering bersifat unik dan kontekstual, sulit untuk mereplikasi penelitian yang sama dengan hasil yang serupa. Hal ini memperumit validasi dan keandalan temuan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.